Halo YouTuber, bertemu kembali dengan saya, Stephen Tarore. Saat ini, saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Materi ini adalah tugas dari mata kuliah Teori Pemasaran dari Program Studi Doktor Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi. Bagi Anda yang baru pertama menonton channel saya, silakan subscribe biar rutin mendapatkan informasi yang bermanfaat dari saya. Simak terus ya. Sebelum mulai, saya perkenalkan terlebih dahulu dosen saya, yakni Ibu Profesor Dr. Sylvia Mandey, SE, MSI. Model bisnis adalah rencana yang menunjukkan berbagai aspek bisnis dan menunjukkan bagaimana hal ini dapat dikaitkan dengan peningkatan kegiatan bisnis. Model bisnis dijelaskan lebih lanjut sebagai alat konseptual yang berisi satu set objek. Konsep dan hubungannya dengan tujuan mengekspresikan logika bisnis perusahaan tertentu. Bisnis model kanvas adalah kerangka kerja perencanaan dan inovatif jangka panjang untuk membantu merancang model bisnis. Ini adalah alat bisnis yang muncul untuk membantu merancang model bisnis yang lebih baik dengan mempertimbangkan situasi yang dihadapi. Segmen kunci bisnis model kanvas. Yang pertama adalah customer segment. Ini mengacu pada pasar, tempat layanan, atau produk ditawarkan. Segmen pelanggan adalah bagian dari pasar yang ditargetkan oleh organisasi. Dalam model bisnis apapun, pelanggan berada di pusat bisnis. Ada kebutuhan untuk mengklasifikasikan pelanggan ini, mengidentifikasi kebutuhan mereka, dan memuaskan pelanggan agar bisnis dapat bertahan hidup. Ada segmen pelanggan yang berbeda yang mencakup berdasarkan karakteristik pasar yang berbeda. Value proposition atau proposisi nilai konsumen. Elemen yang dimaksud pada bisnis model kanvas ini adalah sekat yang merupakan keunggulan produk. Apa-apa saja yang merupakan poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan bisnis atau perusahaan bagi customer segmennya. Harga, desain, merek, dan aksesibilitas adalah beberapa atribut utama dari proposisi nilai. Channels. Channel yang dimaksud di sini adalah media atau sarana apa saja yang bisa digunakan untuk menyampaikan produk atau jasa sampai kepada konsumen. Melalui penggunaan channels yang tepat, value proposition bisa sampai kepada customer segment. Oleh karenanya, channel menjadi salah satu elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Customer relationship. Customer relationship merupakan elemen dalam bisnis model kanvas yang digunakan untuk mengetahui bagaimana cara menjalin hubungan dengan pelanggan. Revenue stream merupakan bagian yang paling vital, di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan dan harus dikelola semaksimal mungkin. Key resources adalah sumber daya utama yang dimiliki dan digunakan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Key resources adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya, mulai dari pengelolaan bahan baku, mengontrol stok barang, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat bisnis model kanvas. Key activities. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Bagian ini diperlukan sebagai salah satu strategi bisnis terpenting yang harus dilakukan untuk membuat elemen bisnis model kanvas ini berfungsi. Key partnership. Elemen bisnis model kanvas ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya dalam bisnis Anda. Posisi-posisi partner kunci tersebut
bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Tidak ada salahnya menjalin hubungan yang baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi. Cost structure merupakan konsekuensi secara finansial dari cara yang digunakan dalam model bisnis yang dibuat. Di blok ini harus dipetakan biaya dan perlu dipastikan bahwa biaya tersebut sesuai dengan value proposition bisnis. Gambar ini adalah gambar 9 blok daripada bisnis model kanvas. Kita akan mencoba mengisi satu persatu dari setiap blok bisnis model kanvas. Blok pertama yang berada di bagian tengah adalah value proposition, berisi manfaat atau nilai jual dari bisnis kamu. Di samping kanannya terdapat customer relationship, yang berisi bagaimana cara membangun hubungan dengan konsumen. Di bagian bawahnya terdapat channel, tempat media ataupun sarana. Dan di paling kanan terdapat customer segment, yang berisi target konsumen dari bisnis kamu. Di bagian bawah terdapat revenue streams, yang merupakan sumber pendapatan daripada bisnis. Di samping kiri dari value proposition, terdapat key activities, yang merupakan aktivitas utama dari bisnis. Di bawahnya, terdapat key resources, merupakan sumber daya yang dibutuhkan dari bisnis. Di samping kiri adalah key partners, merupakan hubungan dengan beberapa pihak yang dapat menunjang jalannya bisnis. Dan yang paling bawah kiri adalah cost structure, cost yang dikeluarkan di bisnis kamu. Sekarang kita akan melihat bagaimana implementasi bisnis model Canvas yang dilakukan oleh Google. Inti dari model bisnis Google adalah proposisi nilainya untuk menyediakan iklan teks yang memiliki target secara global melalui web. Melalui layanan yang disebut AdWords, pengiklan dapat mempublikasikan iklan dan tautan bersponsor di halaman pencarian Google. Iklan ditampilkan bersamaan dengan hasil pencarian ketika orang menggunakan mesin pencari Google. Google akan memastikan bahwa hanya iklan yang relevan dengan istilah pencarian yang ditampilkan. Layanan ini menarik bagi pengiklan karena memungkinkan mereka untuk menyesuaikan kampanye online untuk menentukan pencarian dan target demografis tertentu. Model ini hanya berfungsi jika banyak orang menggunakan mesin pencari Google. Semakin banyak orang yang dijangkau Google akan membuat semakin banyak iklan yang dapat ditampilkan dan semakin besar nilai yang dibuat untuk pengiklan. Proposisi nilai iklan Google sangat bergantung pada jumlah pelanggan yang tertarik ke situs webnya. Jadi Google melayani kelompok kedua pelanggan konsumen ini dengan mesin pencari yang kuat dan menyediakan semakin banyak alat seperti Gmail atau email berbasis web, Google Maps, dan juga Picasa, yakni album foto online. Untuk memperluas jangkauan lebih jauh, Google merancang layanan ketiga yang memungkinkan iklannya ditampilkan di situs web non-Google lainnya. Layanan ini disebut dengan AdSense. Layanan ini memungkinkan pihak ketiga untuk mendapatkan sebagian dari pendapatan iklan Google dengan menampilkan iklan Google di situs mereka sendiri. AdSense akan secara otomatis menganalisis konten situs web yang berpartisipasi dan menampilkan iklan teks dan gambar yang relevan kepada pengunjung. Proposisi nilai kepada pemilik situs web pihak ketiga ini adalah untuk memungkinkan mereka mendapatkan uang dari konten mereka. Pada gambar ini terlihat bahwa pada value proposition dari Google, yang pertama adalah target iklan. Yang kedua adalah pencarian gratis, dan yang ketiga memberikan nilai uang pada konten. Segmen yang disasar untuk target iklan adalah pengiklan. Segmen yang disasar oleh free search atau pencarian gratis adalah peselancar web. Dan segmen yang dicari daripada memberikan nilai uang pada konten adalah content creator.
Google sendiri memberikan value proposition untuk 3 segmen customer independen. Sebagai platform multisisi, Google memiliki model pendapatan yang sangat berbeda, yaitu menghasilkan uang dari satu segmen pelanggan, yakni pengiklan, sambil mensubsidi penawaran gratis ke 2 segmen lain, yakni peselancar web dan pemilik konten. Ini logis, karena semakin banyak iklan yang ditampilkannya kepada peselancar web, semakin banyak yang diperolehnya dari pengiklan. Peningkatan pendapatan iklan pada gilirannya memotivasi lebih banyak pemilik konten untuk menjadi mitra AdSense. Pengiklan tidak langsung membeli ruang iklan dari Google. Mereka menawar kata kunci terkait iklan yang terkait dengan istilah pencarian atau konten di situs web pihak ketiga. Penawaran terjadi melalui layanan lelang AdWords. Semakin populer kata kunci tersebut, semakin banyak pengiklan harus membayarnya. Pendapatan besar yang diperoleh Google dari AdWords memungkinkannya untuk terus meningkatkan penawaran gratisnya ke mesin pencari dan pengguna AdSense. Pada gambar ini terlihat jelas bahwa revenue stream dari Google terdapat pada target advertise atau target iklan, di mana revenue streamnya adalah penawaran kata kunci. Sedangkan untuk fungsi pencari gratis dan monetasi konten, revenue streamnya adalah gratis. Sumber daya utama Google adalah platform pencariannya yang memberikan kekuatan pada 3 layanan yang berbeda, yakni pencarian web lewat google.com, iklan lewat AdWords, dan monetasi konten pihak ketiga lewat AdSense. Layanan ini didasarkan pada algoritma pencarian dan kesesuaian pemilik yang sangat kompleks, yang didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang luas. 3 aktivitas utama Google ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, membangun dan memelihara infrastruktur pencarian. Yang kedua, mengelola 3 layanan utama. Yang ketiga, mempromosikan platform kepada pelanggan baru, pemilik konten, dan pengiklan. Berikut ini adalah bisnis model kanvas dari Gojek. Value proposition dari Gojek adalah jumlah driver dan mitra paling besar di Indonesia. Multilayanan, satu aplikasi untuk segala kebutuhan. Mudah digunakan bahkan oleh pemula sekalipun. Pembayaran non-tunai dengan GoPay, harga yang fair dan kompetitif. Customer relationship adalah Gojek Super App, sosial media, email newsletter, komunitas offline, diskon dan promo, serta referral. Untuk channels dari Gojek, yang pertama adalah jaringan langsung berupa Gojek Super App, sosial media dan komunitas, iklan, dan testimoni. Jaringan tidak langsung atau internal, yakni driver dan mitra. Jaringan tidak langsung atau eksternal, yakni pemerintah pusat dan daerah, dinas perhubungan, serta akademik atau perguruan tinggi. Customer segment dari Gojek berupa pekerja kantoran dari berbagai kota besar, pengusaha dari mikro hingga makro, pelajar, dan juga mahasiswa. Revenue stream dari Gojek. Yang pertama adalah pengguna layanan Gojek Super App, dan yang kedua, pengisian ulang atau top-up saldo GoPay. Key activities dari Gojek berupa layanan ojek online, layanan taksi online, layanan pesan makan, layanan kirim barang, dan layanan pembayaran. Dengan key resources berupa Gojek Super App, mitra dan driver, big data atau infrastruktur server, serta peta Google atau Google Maps. Dengan key partners adalah driver ojek dan taksi online, pemilik restoran dan rumah makan, penyedia jasa asuransi kesehatan, dan pihak perbankan untuk layanan top-up GoPay. Cost structure Gojek, yakni sistem gaji dan bonus untuk driver dan mitra,
sewa server dan pengelolaan big data, gaji untuk pegawai kantor pusat, serta sewa sistem API Google Maps. Sangat jelas bahwa bisnis baik kecil ataupun besar, swasta ataupun publik, memiliki model bisnis. Bisnis model kanvas adalah alat yang dapat digunakan untuk membantu organisasi mengatur model bisnis yang efisien dan merumuskan model bisnis yang berkelanjutan. Bisnis model kanvas memiliki 9 blok bisnis yang telah dirangkum oleh Osterwalder dan Pigner sebagai berikut. Segmen pelanggan, hubungan pelanggan, saluran proposisi nilai, kegiatan utama, sumber daya utama, mitra utama, struktur biaya, dan aliran pendapatan. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa bisnis model kanvas adalah alat perencanaan jangka panjang. Demikian penjelasan dari saya tentang bisnis model kanvas. Jika ada pertanyaan, silahkan beri komentar. Jangan lupa like dan share, subscribe juga jika belum. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.